Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sama-sama kita hormati yang luar biasa, Founder and Chairman CT Corp, Bapak Khairul Tanjung. Ini orang yang luar biasa bagaimana membentuk karakter, membentuk bisnis, akhirnya perjuangan beliau. Saya punya bukunya Bapak, Pak. Yang mulai dari perjuangan awal saya selalu baca, yang saya terapkan di pemerintah kota Surabaya hari ini. Matur nuwun Pak Khairul Tanjung. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewo. Matur nuwun Pak. Kalau ada acara-acara seperti ini sering-sering di Surabaya saja Pak. Kami siap untuk mendukung acaranya Pak. Yang saya hormati Direktur Operasional Bank Mandiri Bapak Timothy Utama. Matur nuwun Pak Timothy. Presiden Direktur AM Sampurna Bapak Ivan Cahyadi. Matur nuwun Mas Ivan, ini luar biasa karena salah satu pergerakan ekonomi terbesar adalah Sampurna yang selalu melindungi seperti keluarga dengan pekerjaannya. Matur nuwun. Yang saya hormati, saya banggakan pemimpin redaksi CNBC Indonesia Bapak Wahyu Daniel. Matur nuwun Mas Wahyu. Senior saya, guru saya yang luar biasa yang membimbing saya sampai jadi wali kota. Tidak lain karena sentuhan tangan Profesor Dr. Muhammad Nuh. Matur nuwun Pak Nuh. Yang saya hormati juga senior saya yang membantu saya terus bergerak sampai hari ini mendampingi Prof. Parto, Wadir Pascasarjana UNER yang hari ini juga hadir, segenap jajaran direksi dan staf CNBC Indonesia, segenap jajaran panitia Business Talk PCNBC Indonesia, para peserta diskusi dan hadirin undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, alhamdulillah syukur, puji Tuhan ketika ada acara ini di kota Surabaya. Karena bagaimanapun hari ini, ketika kita ini bergerak, maka pelatihan terkait dengan bagaimana kita menjadi bisnismen, bagaimana kita menggerakkan ekonomi kita, tidak bisa tergantung dari pemerintah sendiri. Tapi bagaimana kita berlatih, meyakinkan kemampuan diri kita sendiri. Kalau kemarin mungkin ada Mas Raffi, ada yang lainnya bergerak, menghitung bagaimana kita berbisnis, bagaimana menyimpan uang. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir juga, kalau sudah berbisnis, bisnisnya lancar, disimpan di bank, tidak mungkin akan hilang karena ada LPSI yang ada menjaminkan tadi pasti banknya itu aman begitu. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena kalau semuanya dibebankan kepada pemerintah akan sulit bagi kita untuk mengembangkan langsung bagaimana kota itu bisa berkembang. Karena hari ini Bapak Ibu kalau kita mau lihat, ini saya sengaja kalau kita lihat ya guncangan global ini mulai dari lokal tahan guncangan global. Ini yang saya rasakan ketika saya ini membuat banyak paparan kepada seluruh tamu yang ada di kota Surabaya. Karena memang di tengah ketidakpastian ekonomi global salah satunya efek kalau kita mau lihat kemarin Presiden Trump itu menaikkan pajak. Kita sudah bingung, maka kita harus mengembangkan diri kita sendiri dari pelatihan-pelatihan. Kalau saya ingin mengenalkan saja beban pemerintah kota Surabaya. Tapi kalau ada kegiatan seperti ini, insya Allah pemerintah kota Surabaya jadi maju Pak. Jadi saya bergerakannya. Salah satu contoh saja ketika saya ingin menyampaikan bahwa apa fungsi bank yang ada di Surabaya. Ketika bergerak ekonomi, banyak orang menyimpan di bank dan ternyata di bank itu Pak Khairul Tanjung memberikan bantuan kepada pemerintah kota melalui CSR. Maka pemerintah kota hari ini itu juga menggerakkan yang namanya inovasi di Surabaya. Kami membentuk namanya UMKM itu berbelanjanya melalui kami, pegawai negeri sipil itu membentuk e-peken. Kami membentuk UMKM di e-peken, kami beli di sana. Kami memastikan bahwa seluruh PNS itu bergeraknya, membeli barangnya ada di e-peken. Tapi ada yang mengatakan bagaimana yang besar, ada perusahaan yang besar. Kami tidak khawatir karena masih ada 2,8 juta penduduk di kota Surabaya yang bisa mengambil kesempatan itu. Tapi di e-peken ini UMKM kami bergerak, itu uang yang bergerak 188 miliar Pak sampai dengan hari ini. Kata UMKM tidak bisa bergerak, saya juga berpikir bagaimana mengajarkan. Tapi hari ini mungkin nanti kita bisa berkolaborasi mengajarkan bagaimana UMKM menyimpan uangnya, bagaimana menghitung keuntungannya, itu yang kita lakukan di Surabaya. Bahkan hari ini kami di kota Surabaya itu kita sulap itu aset Pemkot yang nganggur itu menjadi lahan usaha rakyat miskin.
Maka ketika ada yang mengatakan ini pas momen ulang tahun Surabaya yang ke-80, ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 dan ulang tahun Surabaya kemarin di bulan Mei, maka di situ saya mengatakan kalau ada kemiskinan, ini bagaimana kita menyelesaikannya. Maka disitulah kami aset-aset pemerintah kota yang menganggur itu menjadi lahan usaha rakyat miskin, ada yang namanya padat karya, Pak. Padat karya ini kami menggerakkan membuat pavingisasi, membuat laundry. Sehingga apa? Ketika kami memiliki anggaran untuk membangun kota Surabaya dengan paving, dengan yang lainnya, itu dikerjakan oleh masyarakat yang tidak punya pekerjaan kami kumpulkan, kami buatkan seperti tempat pabriknya begitu, kami buatkan alatnya, belikan alatnya, mereka yang memproduksi dan produksi itu yang bisa kami pakai. Dan alhamdulillah dari padat karya itu, dari pendapatan yang awalnya 500.000 per orang bisa mencapai 6 juta. Ini yang kita lakukan di kota Surabaya. Tapi memang paling sulit Pak ngapunten ketika melakukan penyimpanan. Mereka ini rata-rata dapat uang langsung habis. Lah ini nanti yang kami juga mohon nanti setelah itu juga ada yang bisa digerakkan. Kami juga placemaking kami ada di Tunjungan Romansa. Kami mencoba kaum muda untuk bergerak di sana dan alhamdulillah Tunjungan Romansa yang dulu mati, Tunjungan saya hidupkan kembali dan ternyata pengusahanya Pak, kafe seluruhnya itu alhamdulillah. Ketika saya main di sana anak muda semuanya. Ini yang luar biasa untuk anak muda yang berani berusaha. Jadi saya berharap dengan kegiatan ini kami tidak bisa sendiri membangun kota Surabaya karena anggaran kami juga kami berikan untuk ojol yang agar ada ketenaga kerjaan. Mereka mendapatkan penghasilan tapi ada resiko pekerjaannya, kami bayarkan ketenaga kerjaannya. Sehingga kami butuh partner. Partner siapa? Para pemuda yang berani untuk berusaha. Dan semoga dengan acara hari ini yang luar biasa, kami ingin mengatakan bahwa kolaborasi, simpan pinjam pelakuan ekonomi ini dengan bisnis, dengan berani membuka usaha, maka disitulah kita bisa merubah ekonomi dari kota Surabaya dan menggerakkan ekonomi kota Surabaya. Karena kalau kita lihat masih banyak pemerintah uang Surabaya ini yang dikerjakan untuk membangun rumah tidak layak huni. Ada yang mengatakan infrastruktur, iya. Tapi bagaimana dengan rakyat miskin, dengan rumah tidak layak huni? Buat saya sumber daya manusia itu kuat, maka kota itu akan menjadi kota yang kuat. Karena itulah dengan kegiatan hari ini saya bahagia betul bagaimana melatih khususnya yang hari ini yang ada dari Surabaya, berbisnis di Surabaya, akhirnya berani membuka peluang-peluang bisnis, berani bagaimana menyimpan, bagaimana meng-create, akhirnya itu menjadi keberhasilan yang kita lakukan semuanya. Dan inilah bagaimana kami akan terus bergerak bersama dan kami berharap betul Bapak, pelayanan-pelayanan publik yang ada di Surabaya hari ini, pelayanan publik pun kami lakukan terbuka. Jadi maksud saya bilang begini Pak, kami punya aset Pak, aset yang banyak Pak Khairul Tanjung, mungkin bisa dikembangkan bersama, maksudnya begitu Pak. Sehingga nanti yang bisa masuk adalah warga Surabaya itu mengurangi kemiskinan. Salah satu aset itu adalah tanah yang kami memang sampaikan ke semua investor, salah satunya tanah yang bekas ikhlas, ada yang THR Surabaya, yang tempatnya ada di tengah kota. Kami hanya berpikir bagaimana menggerakkan aset-aset itu bisa bergerak bersama dan bisa menguntungkan bagi masyarakat Surabaya. Karena kami juga bertugas untuk menahan inflasi, menahan apapun di kota Surabaya itu dengan cara-cara yang kami lakukan tadi. Dan alhamdulillah dengan acara hari ini, saya matur nuwun sangat dengan acara hari ini maka perekonomian kota Surabaya juga berjalan. Dan saya matur nuwun kepada bank yang selalu memberikan CSR, memberikan bantuan. Karena tadi Pak saya pastikan orang Surabaya dengan EPSI ini, pengusaha yang ada di Surabaya semakin yakin tidak khawatir menyimpan uang di bank karena ada lembaga penjamin simpanan, maka uang yang tersimpan di bank itu semakin banyak. Insya Allah Pak CSR-nya untuk kota Surabaya untuk warga miskin juga semakin banyak. Ini yang saya matur nuwun sangat. Semoga acara ini menggugah kita membangun kota Surabaya dengan Pancasila, dengan gotong royong. Saya juga matur nuwun di kesempatan yang penuh bahagia ini. Kota Surabaya memiliki kampung Pancasila. Jadi mungkin saya juga sampaikan, saya matur nuwun kepada Bank Mandiri, kepada semua bank lah yang ada di kota Surabaya.
Karena dengan Kampung Pancasila ini kita bisa menggerakkan yang mampu membantu yang tidak mampu. Ada donatur yang diberikan untuk warga yang tidak mampu di kampungnya untuk tidak putus sekolah. Itu yang sudah dilakukan di kota Surabaya. Ternyata warga Surabaya keren, luar biasa. Penduduknya luar biasa, pengusahanya luar biasa, banknya luar biasa. Sehingga kalau saya katakan Surabaya berubah bukan karena wali kotanya, tapi karena semua stakeholder yang ada di kota Surabaya. Satu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah dengan kolaborasi dengan yang namanya gotong royong, stunting Surabaya yang awalnya 28,5% tertinggi di Jawa Timur tahun 2021 ketika saya jadi wali kota, Pak. Hari ini stunting kita menjadi 1,6% terendah se-Indonesia di tahun 2023. Itu karena pergerakan jenengan semua. Indeks pembangunan manusia tertinggi di Jawa Timur naik. Indeks Gini rasio kita turun. Angka kematian ibu dan anak turun. Pengangguran terbuka yang awalnya 9,7 hari ini menjadi 4,9%. Kemiskinan yang awalnya menyentuh angka hampir 6 hari ini sudah 3,9%. Lebih rendah sebelum masa Covid. Itu sebagai bukti rasa terima kasih saya kepada jenengan semua. Ayo kita berubah kota Surabaya dengan berusaha, dengan belajar dari orang-orang hebat yang ada di depan kita. Saya yakin fa insyaallah dengan pengalaman orang-orang hebat yang ada di depan kita, maka acara yang ada diadakan di Surabaya ini akan merubah kota Surabaya menjadi kota yang sejahtera. Matur nuwun, sukses selalu buat kita semuanya. Dan semoga kolaborasi ini Pak bisa terus berjalan. Saya tunggu acara selanjutnya di kota Surabaya, Pak. Matur nuwun, saya akhiri, mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun kharib wa basiril mu'minin wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.